Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat, tidak ada arah satu apapun yang melintang pada diri kalian. Kali ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama-sama mata pelajaran kitab fikih. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amati gambar berikut anak-anak. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, hal apa yang tergambar dalam pikiran kalian berkaitan dengan materi nanti yang akan kita bahas? Iya, betul sekali. Bersama-sama nanti kita akan bahas tentang riba, bank, dan asuransi. Kompetensi dasar pada kesempatan kali ini adalah menghayati hikmah dari larangan praktek riba, bank, dan asuransi. Mengamalkan sikap kritis dan hati-hati terhadap segala praktek riba dan sikap kerjasama dalam praktik perbankan dan asuransi. Mengevaluasi hukum riba, bank, dan asuransi, dan menyajikan hasil evaluasi tentang hukum bank, asuransi, dan larangan praktek riba. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran, kalian nanti diharapkan mampu untuk membuktikan hikmah dari larangan praktek riba, bank, dan asuransi dengan tepat. Setelah pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk meyakini sikap kritis dan hati-hati terhadap segala praktek riba dan sikap kerjasama dalam praktek perbankan dan asuransi dengan benar. Yang ketiga, setelah pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk menunjukkan pengertian hukum dan dalil riba, bank, dan asuransi dengan baik. Setelah pembelajaran, kalian diharapkan mampu menyimpulkan macam-macam riba, bank, dan asuransi dengan tepat. Setelah pembelajaran, kalian diharapkan mampu membuat contoh praktek riba, bank, dan asuransi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Setelah pembelajaran, kalian diharapkan mampu menunjukkan hikmah menghindari riba, bank, dan asuransi dengan tepat. Yang terakhir, setelah pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk merumuskan cara agar terhindar dari praktek riba, bank, dan asuransi dengan benar. Kita masuk pada bahasan kita yang pertama tentang riba. Pengertian riba. Riba berasal dari isim masdar dari kata-kata robba ya rubbu, berarti tambahan atau kelebihan atau bertambah dan tumbuh. Secara istilah, tambahan pada harta yang disyaratkan dalam transaksi dari dua pelaku akad dalam tukar-menukar antara harta dengan harta. Muhammad Asy-Syirbini mengemukakan bahwa riba adalah suatu transaksi yang pada saat berlangsungnya akad tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat. Hukum riba ini adalah haram. Dalilnya, allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, dzalika bainahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah memahalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dari hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa munkilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba yang memberi makan kedua orang saksinya dan pencatatnya. Macam-macam riba. Riba fadl adalah riba yang terjadi dalam masalah barter atau tukar-menukar benda. Namun, bukan dua jenis benda yang berbeda, melainkan satu jenis barang dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contoh praktek riba fadl misalnya, seseorang menukar 10 gram emas 20 karat dengan 11 gram emas 19 karat. Contoh lainnya, 2 kilo gandum berkualitas baik ditukarkan dengan 3 kilo gandum berkualitas buruk. Yang kedua ada riba nasi'ah. Disebut juga riba jahiliyah karena macam-macam riba dan contohnya ini dipraktikkan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah, yaitu masa sebelum kenabian Muhammad SAW. Nasi'ah berasal dari kata nasa yang artinya penangguhan, sebab riba ini terjadi karena adanya penangguhan pembayaran. Contohnya, pemberi hutang berkata kepada pihak penerima hutang, saat jatuh tempo, kamu lunasi sekarang sesuai jumlah hutang kamu, atau membayar di kemudian hari dengan syarat adanya tambahan jumlah hutang. Yang ketiga ada ribayat, adalah termasuk jenis riba jual beli baik barang ribawi maupun non ribawi. Arti ribayat adalah riba yang terjadi pada transaksi yang tidak menegaskan harga pembayaran apabila transaksi dilakukan dengan penyerahan langsung atau penyerahan tunda. Contoh misalnya seorang penjual menawarkan mobil dengan harga 90 juta jika membayar tunai dan 95 juta jika membayar dengan cicilan. Kemudian, ada seseorang yang ingin membeli tetapi sampai akhir transaksi tidak ada kesepakatan antara keduanya. Berapakah harga yang harus dibayarkan? Riba qard adalah riba karena adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian hutang piutang. Contohnya, seperti rentenir yang meminjamkan uang 10 juta kepada peminjam. Kemudian, peminjam harus membalikan 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut dengan riba qard dan hanya akan merugikan peminjam dan menguntungkan si rentenir. Hikmah diharamkannya riba. Riba menghilangkan hutang piutang yang menjadi tulang punggung tolong-menolong. Riba menanamkan jiwa permusuhan. Riba melenyapkan manfaat dan kepentingan yang wajib disampaikan kepada orang yang membutuhkan dan menderita. Riba menimbulkan mental orang yang suka hidup mewah dan boros serta ingin memberi hasil besar tanpa kerja keras. Riba cara menjajah orang karena meminjam tidak bisa mengembalikan. Berikutnya tentang bank.
Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca yang berarti meja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, yang dimaksud bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank: menyimpan dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat ke publik, memperdagangkan utang piutang, mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang. Tempat menyimpan harta kekayaan, baik uang dan surat berharga yang terbaik dan aman. Menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi keuangan. Tujuan bank diantaranya yaitu menolong manusia dalam banyak kesulitan. Peminjaman uang tunai atau kredit, meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang. Bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpan di tempat yang aman. Untuk kepentingan dan perkembangan kepentingan baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Macam-macam bank: bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional dengan sistem bunga, dan yang kedua bank syariah itu dengan prinsip bagi hasil. Hukum bunga bank dalam Islam: kelompok yang mengharamkan, ulama yang mengharamkan riba diantaranya adalah Abu Zahra, guru besar Fakultas Kairo Al-Abdullah Al-Ulama Pakistan, dan Muhammad Abdullah Al-Arabi. Mereka berpendapat bahwa hukum bank adalah haram, sehingga kaum muslimin dilarang mengadakan hubungan dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Yang kedua ada kelompok yang tidak mengharamkan. Ulama yang tidak mengharamkan diantaranya adalah Syekh Muhammad Shaltut dan Al-Hasan. Mereka mengatakan bahwa kegiatan bermuamalah kaum muslimin dengan bank bukan merupakan perbuatan yang dilarang. Bunga bank di Indonesia tidak bersifat ganda sebagaimana digambarkan dalam surat Al-Imran. Kelompok yang menganggap subhat. Bank merupakan perkara yang belum jelas kedudukan hukumnya dalam Islam karena bank merupakan sebuah produk baru yang tidak ada nasnya. Hal-hal yang belum ada nas dan masih dilakukan ini yang dimaksud dengan barang subhat. Karena untuk kepentingan umum atau manfaat sosial yang sangat berarti bagi umat, maka berdasarkan kaidah usul maslahah al-mursalah, bank masih tak digunakan dalam dan dibolehkan. Namun, ketentuan ini hanya untuk bank pemerintah dan tidak berlaku untuk bank swasta dengan alasan tingkat kerugian pada bank swasta sangat tinggi dibanding dengan bank pemerintah. Tugas: bacalah buku, internet, dan amati sekitar kalian, lalu buatlah rumusan tata cara agar terhindar dari praktek riba bank dan asuransi. Good luck, selamat belajar, dan mari kita tutup pelajaran kita bersama-sama dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.